warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Sebelumnya Bapak Ibu, selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana kabarnya pagi sore ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke. Di sini saya perkenalkan dulu sebelum acara kita mulai. Yang pertama saya adalah Mas Budi Saputra. Kemudian ini sahabat saya adalah Mas Kori Dermawan. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pringsewu ingin melakukan penyuluhan terhadap keluarga ibu. Nanti untuk materinya langsung akan disampaikan oleh kepada Mas Kori ya. Tapi sebelum itu marilah kita buka acara ini dengan membaca lafal Bismillah. Bismillah. Untuk acara selanjutnya kepada Mas Kori dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Budi ya telah mempersilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Kori, saya dari Universitas Konversi S1 Keperawatan. Tujuan saya di sini yaitu ingin menyampaikan materi penyuluhan mengenai makanan tidak sehat, ya, pengertian makanan tidak sehat ataupun jenis-jenisnya ya. Apa saja yang makanan boleh dikonsumsi bagi anak-anak maupun dewasa ya. Nah, untuk itu sebelum kita mulai ke materi, saya akan membagikan leaflet untuk bahan bacaan ya atau bahan ajar. Ya, kita mulai dari pengertiannya dulu. Kalau untuk makanan tidak sehat, yaitu makanan yang apabila kita konsumsi, nah itu akan menimbulkan reaksi dari tubuh, yaitu reaksi-reaksi yang dapat membahayakan atau merugikan bagi tubuh kita. Misalkan makan makanan yang tinggi kalori ya, tinggi kalori itu juga kurang bagus. Walaupun memang tubuh kita membutuhkan kalori, misalkan contoh saja seperti bakso itu kan tinggi kalori ya. Apabila kita memakannya terus menerus dan dalam jangka yang panjang, nah itu juga dapat menimbulkan bahaya kolesterol. Nah itu juga kita harus diimbangin ya. Bagi anak-anak juga kan sekarang banyak tuh yang keliling-keliling jual bakso ya, bakso goreng. Nah itu juga tidak boleh keseringan ya. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu makanan-makanan yang di pinggir jalan. Nah kalau untuk makanan di pinggir jalan itu kan kita harus perhatikan dulu kalau kita mau membeli ya. Kita perhatikan dari lingkungannya. Jadi lingkungan tempat dia mengolah kan banyak tuh yang jual gorengan ataupun makanan yang siap saji ya. Kita perhatikan lingkungan sekitarnya bersih atau tidaknya. Kemudian ada enggaknya kemungkinan penjual ini menggunakan bahan-bahan pewarna dalam makanan ya. Itu juga tidak bagus bagi tubuh. Itu juga membahayakan. Kemudian ada lagi kita perhatikan makanan yang kiranya apalagi sekarang musim penghujan ya, itu harus waspadai dengan adanya diare ya. Itu ada bakteri E. coli, itu juga kita harus perhatikan kebersihannya. Jangan sampai kita makanan yang tidak sehat, tidak bersih ya, kena debu kan sekarang banyak debu, ataupun makanan yang kita buah-buahan juga kan itu sehat, istilahnya menyehatkan bagi tubuh kita. Jadi kalau kita makan makanan buah-buahan yang tidak bersih, kita beli langsung kita makan, tidak kita cuci dulu, nah itu juga dapat membahayakan bagi tubuh. Nah kemudian sekarang kita ke pencegahannya ya. Pencegahannya bagaimana supaya kita ataupun anak-anak kita terhindar dari makanan yang tidak sehat. Nah untuk anak-anak nih, untuk usia sekolah ya, kalau untuk berangkat sekolah usahakan anak-anak itu untuk sarapan di rumah. Nah kalau anak-anak sarapan di rumah, setidaknya kan nanti di sekolah dia tidak jajan yang sembarangan. Kalau untuk anak-anak kan di sekolah kan orang tua juga kan tidak bisa memantau ya. Kadang orang tuanya di rumah, anak-anaknya kita nggak tahu dia jajannya seperti apa. Jajan-jajanan seperti basreng itu juga bikin sakit perut karena terlalu pedas dan keras ya. Kemudian jajan-jajanan yang belum tentu sehat ya, di kantin-kantin depan, di pinggir jalan itu kan banyak ya kalau di dekat sekolah seperti itu. Jadi usahakan dibawain bekal dan minum sekalian ya, kita bawain minum. Kemudian
untuk orang dewasa juga, untuk ibu-ibunya semua, kalau untuk memasak ataupun apa, kita harus perhatikan dulu dari segi apa yang kita masak. Jadi kalau kita mau memasak atau apa, pastikan dulu kita harus mencucinya terlebih dahulu ya. Kalau untuk membuat makanan-makanan untuk anak-anaknya juga itu harus diperhatikan ya. Jadi kalau untuk makanan yang sehat itu kan tidak selalu satu macam ya, kita harus bervariasi. Kita harus 4 sehat 5 sempurna, yaitu kita menyediakan buah-buahan, kita menyediakan sayur-sayuran yang seimbang ya, sama ada lauk pauknya juga ya. Jadi itu harus benar-benar seimbang. Tinggi kalori itu juga nggak boleh ya, tinggi garam yang terlalu asin juga itu nggak boleh gitu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan, karena apa, pertumbuhan anak-anak itu tergantung dari apa yang dia makan ya. Jadi kalau makanan yang sehat yang masuk dalam tubuh ya, nanti kemungkinan pertumbuhannya pun akan bagus ya, akan normal. Nah kemudian mungkin itu aja dulu ya, karena mengikat waktu ya. Untuk ibu-ibunya kalau belum paham bisa dipertanyakan ya, mengenai makanan tidak sehat itu apa, ataupun contohnya cara pencegahannya ya, supaya anak-anak itu juga bisa ditanyakan. Nah, dipersilakan. Demikianlah tadi penyampaian penyuluhan tentang makanan yang tidak sehat, makanan sehat, kemudian pencegahannya gimana, yang telah disampaikan oleh Bapak Kori selaku penyampai penyuluhan. Kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, monggo silakan. Apa yang ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, itu boleh silakan kami bertanya kepada kami. Monggo. Apa sudah jelas semua? Sudah jelas. Kalau memang sudah jelas, saya dengan Mas Kori ingin mengklarifikasi kira-kira apa coba salah satunya, kira-kira makanan yang nggak boleh tadi. Makanan yang dijual di pinggir jalan karena kena debu. Terus jangan terlalu banyak makan bakso. Oh bisa ya. Tidak sehat. Oke. Terus makanan yang tidak bersih. Terus Jadi, ya. itu kayaknya. Ya, itu ya. Di antaranya. Ya, alhamdulillah salah satu di antara makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh kita setiap hari ya, terlalu berlebih tadi, karena dampaknya yang kita rasakan memang nggak boleh untuk dimakan gitu ya. Saya rasa cukup ya Bu ya untuk penyuluhan hari ini. Sebelum dan sesudahnya, apabila saya dengan Mas Kori ini ada kesalahan, saya pribadi minta maaf kepada Allah dan minta maaf kepada para ibu-ibu ya. Kemudian acara ini kita tutup dengan membaca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada enggaknya kemungkinan penjual ini menggunakan bahan-bahan pewarna dalam makanan ya, itu juga tidak bagus bagi tubuh, itu juga membahayakan. Kemudian ada lagi kita perhatikan makanan yang kiranya, apalagi sekarang musim penghujan ya, kita harus waspadai dengan adanya diare ya, itu ada bakteri E. coli, itu juga kita harus perhatikan kebersihannya. Jangan sampai kita makanan yang tidak sehat, tidak bersih ya, kena debu kan sekarang banyak debu, ataupun makanan yang kita buah-buahan juga kan itu sehat, istilahnya menyehatkan bagi tubuh kita. Jadi kalau kita makan makanan buah-buahan yang tidak bersih, kita beli langsung kita makan, tidak kita cuci dulu, nah itu juga dapat membahayakan bagi tubuh. Nah kemudian sekarang kita ke pencegahannya ya. Pencegahannya bagaimana supaya kita ataupun anak-anak kita terhindar dari makanan yang tidak sehat. Nah untuk anak-anak nih, untuk usia sekolah ya, kalau untuk berangkat sekolah usahakan anak-anak itu untuk sarapan di rumah. Nah kalau anak-anak sarapan di rumah, setidaknya kan nanti di sekolah dia tidak jajan yang sembarangan. Kalau untuk anak-anak kan di sekolah kan orang tua juga kan tidak bisa memantau ya. Kadang orang tuanya di rumah, anak-anaknya kita nggak tahu dia jajannya seperti apa. Jajan-jajanan seperti basreng itu juga bikin sakit perut karena terlalu pedas dan keras ya. Kemudian jajan-jajanan yang belum tentu sehat ya, di kantin-kantin depan, di pinggir jalan itu kan banyak ya, kalau di dekat sekolah seperti itu. Jadi
usahakan dibawain bekal dan minum sekalian ya, kita bawain minum. Kemudian untuk orang dewasa juga, untuk ibu-ibunya semua, kalau untuk memasak ataupun apa, kita harus perhatikan dulu dari segi apa yang kita masak. Jadi kalau kita mau memasak atau apa, pastikan dulu kita harus mencucinya terlebih dahulu ya. Kalau untuk membuat makanan-makanan untuk anak-anaknya juga itu harus diperhatikan ya. Jadi kalau untuk makanan yang sehat itu kan tidak selalu satu macam ya, kita harus bervariasi. Kita harus 4 sehat 5 sempurna, yaitu kita menyediakan buah-buahan, kita menyediakan sayur-sayuran yang seimbang ya, sama ada lauk pauknya juga ya. Jadi itu harus benar-benar seimbang. Tinggi kalori itu juga nggak boleh ya, tinggi garam yang terlalu asin juga itu nggak boleh gitu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan, karena kalau untuk makanan yang sehat itu kan tidak selalu satu macam ya, kita harus bervariasi. Kita harus 4 sehat 5 sempurna, yaitu kita menyediakan buah-buahan, kita menyediakan sayur-sayuran yang seimbang ya, sama ada lauk pauknya juga ya. Jadi itu harus benar-benar seimbang. Tinggi kalori itu juga nggak boleh ya, tinggi garam yang terlalu asin juga itu nggak boleh gitu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan, karena apa, pertumbuhan anak-anak itu tergantung dari apa yang dia makan ya. Jadi kalau makanan yang sehat yang masuk dalam tubuh ya, nanti kemungkinan pertumbuhannya pun akan bagus ya, akan normal. Nah kemudian mungkin itu aja dulu ya, karena mengikat waktu ya. Untuk ibu-ibunya kalau belum paham bisa dipertanyakan ya, mengenai makanan tidak sehat itu apa, ataupun contohnya cara pencegahannya ya, supaya anak-anak itu juga bisa ditanyakan. Nah, dipersilakan. Demikian tadi penyampaian penyuluhan tentang makanan yang tidak sehat, makanan sehat, kemudian pencegahannya gimana, yang telah disampaikan oleh Bapak Qori selaku penyampai penyuluhan. Kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, monggo silakan. Apa yang ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, itu boleh silakan kami bertanya kepada kami. Monggo. Apa sudah jelas semua? Sudah jelas. Kalau memang sudah jelas, saya dengan Mas Qori ingin mengklarifikasi kira-kira apa coba salah satunya, kira-kira makanan yang nggak boleh tadi. Makanan yang dijual di pinggir jalan karena kena debu. Terus jangan terlalu banyak makan bakso. Oh bisa ya. Tidak sehat. Oke. Terus makanan yang tidak bersih. Terus ya. Itu kayaknya. Ya, itu ya. Di antaranya. Ya, alhamdulillah salah satu di antara makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh kita setiap hari terlalu berlebih tadi, karena dampaknya yang kita rasakan memang nggak boleh untuk dimakan gitu ya. Saya rasa cukup ya Bu ya untuk penyuluhan hari ini. Sebelum dan sesudahnya, apabila saya dengan Mas Qori ini ada kesalahan, saya pribadi minta maaf kepada Allah dan minta maaf kepada para ibu-ibu ya. Kemudian acara ini kita tutup dengan membaca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.